HAM, tapi HAM-nya itu HAM yang jilid kedua. Jadi sesuai dengan silabus ada 2 ya, tentang HAM. Kalau tadi itu tentang pengertian-pengertiannya dan dasarnya, maka kali ini kita akan melihat HAM lebih dalam lagi. Saya akan share screen. Nah, ini tentang memahami hak asasi manusia. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa HAM itu diantaranya adalah hak untuk hidup, hak kebebasan untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian, eh, kalau dikaitkan dengan tinjauan Islam, jadi sebetulnya di dalam Islam itu juga HAM itu adalah bagian dari ajaran agama, bahwa di dalam Islam itu ada prinsip kesetaraan, ada prinsip keadilan, dan ada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Kalau kalian ingat ya, pelajaran sejarah yang pernah kalian pelajari di sekolah, bahwa di Islam itu sebelum masuknya agama Islam ya, sebelum diajarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, betapa misalnya perempuan itu tidak mendapatkan hak yang sama, bagaimana perlakuan terhadap anak-anak perempuan itu dikubur, dan orang saat itu malu gitu ya, orang Arab itu malu kalau punya anak perempuan, jadi mereka biasanya banyak yang menguburkan anak perempuannya. Atau misalnya perempuan tidak dianggap sama, tidak dianggap setara gitu ya. Tetapi setelah Islam datang, bahkan Rasulullah mencontohkan ya, istri beliau Khadijah itu juga seorang saudagari muslimah yang sangat kaya dan membantu akan dakwah Nabi. Itu ditunjukkan bahwa di dalam Islam perempuan mencari nafkah itu juga diperbolehkan, perempuan berkarir itu diperbolehkan. Kemudian istri Rasulullah yang lain, Aisyah, juga seorang perawi, dan juga banyak hadis-hadisnya yang beliau riwayatkan dari kehidupan-kehidupan di dalam rumah tangga, dan menjadi guru gitu ya untuk sahabat-sahabatnya untuk mengetahui terutama bagaimana konsep berumah tangga. Kemudian ada keadilan, ada penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi di mata agama Islam ya, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, bahkan eh, tidak ada istilahnya itu budak-budak gitu ya, semua punya hak yang sama, bahkan semua dianggap sama di mata Allah, kecuali dilihat dari ketakwaannya gitu ya, bukan karena kulitnya, warna kulit hitam misalnya menjadi budak dan lain sebagainya. Tidak, semuanya punya hak yang sama untuk menjadi umat Allah yang bertakwa. Kemudian dalam hadis Nabi juga banyak sekali ya yang menegaskan tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk beribadah, dan hak untuk berlindung. Kemudian ulama-ulama dan cendekiawan Muslim ini juga banyak menyampaikan tentang eh, pemahaman HAM dalam perspektif Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan. Lalu HAM dalam perundang-undangan nasional ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ini mengatur tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Kemudian juga ada sebelumnya Komnas HAM yang sekarang sudah menjadi Kementerian HAM ya. Lalu tadi juga teman-teman sudah membahas tentang bagaimana isu gender di dalam Islam, bahwa kesetaraan gender itu menjunjung tinggi eh, kesetaraan. Jadi perempuan dan laki-laki punya hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, punya hak yang sama untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain gitu ya. Bahkan sekarang ini juga kesempatan bagi perempuan dan laki-laki itu sama dan terbuka luas gitu ya. Tinggal bagaimana perempuan itu meningkatkan kapasitas dirinya sehingga dia bisa menduduki posisi-posisi strategis misalnya. Kemudian pemberdayaan perempuan ini juga adalah salah satu upaya untuk meningkatkan peran partisipasi perempuan dalam bidang kehidupan sesuai dengan prinsip HAM. Lalu di dalam HAM sendiri juga menghapus ya, menjamin perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sudah banyak undang-undang di Indonesia ya yang menghapus tentang kekerasan, misalnya Undang-Undang KDRT, Undang-Undang apalagi pornografi, porno aksi, dan undang-undang lainnya. Lalu ada hak reproduksi. Jadi
Eee, Perempuan yang sudah mengalami menstruasi itu berarti dia sudah, sudah bisa bereproduksi ya, karena dia sudah matang gitu ovumnya, jadi ketika dibuahi maka dia bisa hamil dan bisa bereproduksi. Tetapi juga, ini harus dijaga gitu ya, bukan berarti misalnya setiap tahun dia hamil gitu ya, setiap tahun dia punya anak gitu ya, tentu saja di dalam rumah tangga ya. Nah ini juga harus diperhatikan kesehatan perempuannya, supaya, eee Safira, jangan ribut dong, mama lagi ngajar. Ya, kita lanjutkan lagi, sorry. Jadi, eee, tadi ke kesehatan perempuan ya, bahwa kesehatan perempuan itu juga harus dijamin gitu, supaya misalnya diatur di Indonesia itu diatur juga, perempuan sebaiknya minimal menikah usia sekian gitu kan, yang dikategorikan anak itu kan sampai usia 18 tahun. Maka di dalam undang-undang perkawinan kalau nggak salah itu sekarang sudah 19 tahun ya boleh menikah atau 20 tahun, 19 sampai 20 tahun itu minimal menikah. Kenapa? Karena sistem reproduksi perempuan itu sudah matang secara fisik dan secara psikis juga dia sudah siap. Kalau masih anak-anak misalnya, anak SMP kan dia sudah menstruasi dan sudah bisa melahirkan sebetulnya ya kalau dia menikah dia udah bisa punya anak. Tapi secara mental dan secara psikis dia belum siap menjadi ibu. Khawatirnya nanti ya terjadi kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Kemudian, sistem reproduksinya belum terlalu kuat nanti ada keluhan-keluhan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi, hak reproduksi perempuan itu juga perlu diperhatikan. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia selain yang tadi teman-teman sebutkan, di antaranya yang terkenal adalah kasus Semanggi, ini peristiwa penembakan mahasiswa tahun 98, 99, kemudian ada kasus Talang Sari, ada kasus Wamena ya, pembunuhan terhadap masyarakat di Papua tahun 2001 dan 2003 dan lain sebagainya. Nah, kemudian penegakan HAM di Indonesia. Jadi sebetulnya sudah ada upaya-upaya penegakan ya, di antaranya dibentuk Komnas HAM, bahkan sekarang juga Komnas HAM itu sudah ditingkatkan lagi ya menjadi satu kementerian, berarti kewenangannya lebih tinggi gitu kan. Kemudian juga meratifikasi sejumlah peraturan HAM internasional. Meskipun demikian masih banyak tantangannya, masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap, yang belum tuntas diselesaikan. Kemudian juga kurangnya kesadaran masyarakat, budaya patriarki juga termasuk gitu ya. Jadi menganggap bahwa perempuan itu adalah pihak yang lemah sehingga dilakukan kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian solusinya adalah penguatan kapasitas lembaga penegakan hukum, kemudian adanya pendidikan HAM ya, pendidikan HAM tidak hanya di sekolah-sekolah, tapi juga di masyarakat dan tentu saja harusnya di, di sekolah calon penegak hukum juga mereka diberikan, satu materi tentang, bagaimana HAM gitu ya, yang seharusnya dan penegakan HAM di Indonesia. Perlu juga satu partisipasi dari masyarakat sipil. Kemudian ada respection, ada promotion, ada protection, dan ada fulfill HAM. Respection ini artinya menghormati hak asasi manusia, promotion itu artinya mempromosikan gitu ya, tentang nilai-nilai HAM, baik itu melalui edukasi, melalui kajian-kajian, melalui seminar, atau juga bisa kalau sekarang kan eranya medsos ya, bisa melakukan, kampanye, via medsos gitu ya, dengan kreativitas, anak muda sekarang. Lalu protection itu melindungi HAM dari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan. Kalau yang fulfill ini artinya memenuhi, menjamin, meningkatkan pemenuhan bagi seluruh masyarakat. Kemudian penegakan HAM. Nah, penegakan HAM ini, prinsipnya adalah tentu saja universalitas, berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, lalu interdependensi, dia saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, non-diskriminasi, tidak boleh ada perlakuan yang diskriminasi, jadi semua punya hak yang sama. Kemudian adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM, jadi ada laporannya gitu ya kalau melakukan, eee, penegakan HAM. Strategi penegakan HAM di Indonesia tentu saja harus melalui kebijakan hukum, melalui penguatan kapasitas kelembagaan,
kemudian melakukan integrasi HAM di dalam kurikulum pendidikan, dan tentu saja meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi HAM. Kesimpulannya, jadi masih perlu penegakan HAM ya. Jadi masih perlu peningkatan komitmen, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari lembaga penegak hukum, tetapi juga dari kita sebagai masyarakat. Selanjutnya, perlu penyempurnaan kebijakan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan ini tidak sesuai atau masih ada pasal-pasal yang kurang, itu bisa melakukan judicial review atau bahkan misalnya bisa mengusulkan ya hearing gitu ya dengan DPR misalnya dengan kajian yang mendalam gitu kira-kira apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambahi, apa yang perlu dibuat dalam peraturan perundang-undangan kita. Nah, itu supaya menjadikan langkah strategis untuk memenuhi perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh warga negara. Demikian perkuliahan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang HAM di Indonesia.